Tes tes tes. Ah, udah naik. Oke, Aman. sekarang kita Ya. blub. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Sistem Pakar dan Bahasa Alamiah kelompok 8 akan mempresentasikan tugas akhir dari Sistem Pakar, yaitu diagnosis penyakit jantung. Untuk anggota kelompoknya sendiri, ada teman saya, itu Muhammad Repi Raihan, NRP-nya 15/2018-108, dan saya sendiri, Firly Taufikur Rahman, NRP 15/2018-109. Kemudian satu lagi teman saya, Rifki, berhalangan hadir karena ada urusan. Ya, Betul. Ya, lanjut ya. oke, langsung ya. Langsung aja ya. Untuk yang pertama ini ada latar belakang. Nah, untuk latar belakang ini kenapa sih sebenarnya kita itu mengambil diagnosis penyakit jantung? Nah, dari perkembangan zaman aja sekarang dari data ya, itu dari data terlihat bahwa penyakit jantung itu salah satu penyakit yang mematikan, bahkan bisa merenggut nyawa gitu, sampai merenggut nyawa. Nah, apalagi sedang kondisi sekarang ini ya, seperti misalnya kan sekarang sedang pandemi COVID gitu, itu salah satu jadi faktor juga bahwa kita itu karena misalnya sering rebahan di rumah gitu sekarang ini, olahraga, jadi bisa juga memicu penyakit jantung, atau banyak makan, nah bisa juga memicu menjadi penyakit jantung, Kayaknya itu kolesterol gitu, saya itu mah. pusing. Oh iya, maaf. Ya mungkin seperti itu. Maka dari itu dibuatlah aplikasi ini gitu ya, sehingga dapat mendiagnosis beberapa jenis dari penyakit jantung, dan juga dapat mengetahui gejala-gejalanya apa aja sih itu penyakit jantung. Ya, Tuh, lanjut, Pi. lanjut. Next. Nah, untuk tujuannya ini ada beberapa. Di antaranya untuk yang pertama ini, jadi untuk mengetahui pembuatan sistem pakar ini sebenarnya bagaimana sih yang baik dan benar. Terus selain itu juga untuk mengetahui gitu bagaimana sih ciri-ciri dari penyakit jantung, atau juga gejala-gejalanya itu seperti apa aja. Nah, selain itu juga tentunya untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pakar dan Bahasa Alamiah ya. Selanjutnya untuk membantu masyarakat juga, bahwa agar mengetahui gitu, atau enggak masyarakat awam yang ingin mengetahui apakah dia terkena salah satu penyakit jantung, gejala-gejala awalnya itu seperti apa gitu. Mungkin seperti itu. Dan juga ada juga untuk menyalurkan basis pengetahuan. Jadi basis pengetahuan yang dimiliki oleh pakar disalurkan melalui aplikasi diagnosis penyakit jantung ini, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu untuk tujuannya. Lanjut, tapi Oke. nah, untuk software yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini yaitu tidak banyak. Salah satunya yang pertama itu ada Delphi 7. Jadi Delphi siapa 7 nih? ya, itu untuk aplikasi pembuat software salah satu. Terus selain Delphi 7 juga ada menggunakan database, itu menggunakan databasenya MySQL, dan aplikasi yang digunakan untuk pembuatan databasenya yaitu Heidi SQL. Mungkin seperti itu untuk software yang digunakannya. Lanjut, Rapi. Oke. Ya, Nah, selanjutnya silakan. untuk model representasi pengetahuan yang kita pakai itu adalah OAV ya, yaitu Object Attribute Value. Bisa lihat di sini. Itu sebenarnya OAV rancangan awal yang dimana kita menggunakan si dataset buat si usia, gender, jenis sakit dada yang diderita si pasien, terus tekanan darahnya berapa, tingkat kolesterol, gula darahnya, denyutanya, kecepatan berapa, elektrokardiografinya gimana, dan sakit dada setelah ditesin itu gitu. Nah, akan tapi kita terdapat perubahan buat yang di apa namanya, deteksinya gitu. Jadi kita Mesin inferensi. si referensinya jangan ngambil dari kayak usia gitu, kita akan ambil jadi ini tuh OIV buat representasi awal gitu, apa namanya, misalnya desain awalnya gitu. Nah, buat mesin inferensinya kita pakai teknik forward chaining, dikarenakan kita buat yang apa namanya, pada representasi pengetahuan awal ini itu mendeteksinya yang penyakit jantung stadium 1, stadium 2 dan 3 gitu. Kalau yang penyakit jantung stadium 1, 2 dan 3 ini mungkin kita akan memakai yang backward chaining ya.
Akan tapi pas kita mencari data lagi, ternyata kita lebih mendapatkan penyakit jenis-jenis penyakit jantung bukan dari stadium 1, stadium 2 ya, tapi penyakit jantung koroner gitu misalkan, atau penyakit otot jantung dan semacamnya. Nah, untuk mesin inferensi saya akan tampilkan dari laporan ya. Ini, nah, kita full screen dulu. Nah, ini mesin inferensinya. Kita bisa lihat ya di sini ada tabel keputusan dari rule, ada 7 rule dan gejalanya itu terdapat 24. Yang dimana setiap rule-nya itu adalah, yang pertama itu ada penyakit jantung koroner, ada penyakit otot jantung, penyakit jantung iskemik, ada gagal jantung, jantung hipertensi, ada katup jantung, dan yang terakhir itu ada hipertrofik atau kardiomegali. Untuk si pertanyaannya sendiri itu yang pertama ada nyeri dada, bahu kiri terasa tidak enak, keringat dingin, terus ada sesak nafas, gangguan pencernaan, mual, detak jantung tidak teratur, pusing, kaki bengkak, jantung berdebar-debar, mudah lelah, nyeri di daerah dada tengah, mudah berkeringat, dada mengencang, pembakaran pada jantung, kelainan fungsi, dan seterusnya lah ya, masih banyak lagi. Nah, terus di sini setiap relasi juga sudah kita buat. Bisa dilihat di sini ada. Ntar kita coba di aplikasi aja langsung kali ya, biar gak bingung ntar penjelasannya. Lalu buat flowchart program nih, kita di Yang sini jelasin siapa? buat kenapa? Oh, enggak, sok lanjut. Sorry, buat flowchart program di sini kita pakai baru bikin yang usernya sebagai usernya gitu ya, yang dimana kita ketika mulai sebagai user itu akan tampilkan ke tampilan home. Di sini saya buat subproses ke home ya, lalu nanti setelah dari home gitu si user bisa ke diagnosis, nanti ada flowchart sendiri, dan ke riwayat. Nah, untuk yang home ini tuh subproses home itu akan menampilkan ke sini, yaitu menampilkan informasi mengenai penyakit jantung gitu dan si gejala-gejalanya. Jadi apa aja sih penyakit jantung itu, gimana sih gitu, gejalanya tuh apa aja sih. Nah, itu ada di tampilan home gitu setelah si user itu login. Nah, terus di sini ada diagnosis. Nah, ketika user sudah berhasil login itu bisa langsung diagnosis si penyakitnya gitu, yang dimana ini bisa ditampilkan prosesnya itu dari mulai, terus ada aplikasi mengambil pertanyaan dari database-nya, nanti diambil semuanya, terus nanti ditampilin nih si pertanyaan jadi output di label gitu. Nah, ketika si penyakitnya ditampilkan, pertanyaannya ditampilkan, itu nanti ada opsi. Kalau ada opsi ya dan tidak. Ketika si user mencet ya, nanti si jawaban tersebut itu akan disimpan pada working memory gitu. Tapi kalau enggak, ya tidak akan simpan. Lalu akan dilihat nih pertanyaannya udah habis atau belum. Kalau belum, ntar balik deh ke atas, menampilkan lagi pertanyaan selanjutnya gitu, dan tampil lagi si buttonnya itu, kita pilih lagi ini ya atau enggak nih. Tapi kalau pertanyaan udah habis, maka langsung kita bandingkan nilai working memory dengan database-nya ini. Nah, kita lihat nih data-data yang cocok tuh apa aja. Nah, kita lihat ada data yang sama atau enggak. Kalau ada data yang sama, nanti ada output hasilnya ya, yaitu menampilkan hasil, misalkan oh dia tuh penyakit jantung koroner gitu. Nah, tapi kalau tidak, ya dia akan menampilkan pesan tidak ada penyakit yang dideteksi gitu. Hubungi dokter lebih lanjut kayak gitu kurang lebih. Nah, setelah dari proses diagnosis ini, yaitu akan ke riwayat. Jadi si user itu bisa melihat riwayat apa saja yang telah dia input pada database itu. Jadi ntar di proses riwayat itu dia akan mengambil database rekam sesuai user yang loginnya, diambil tuh data riwayat yang udah dilakukan tuh apa aja. Nah, ntar ditampilin di kurang di tabel lah Fir ya. Riwayat Riwayat diagnosisnya. diagnosisnya. Oke, selesai aja. Kurang lebih begitu flowchart buat usernya. Lalu di sini ada perancangan UI-nya, kurang lebih mockup. Mockup desain awal itu seperti ini. Mockup awal ya. Ini tampilan home seperti ini, dan ada gambar logo dan selamat datang. Nah, cuman ntar setelah login tuh sebagai user si panel apa ini, navbar ya namanya. Navbar di kiri itu akan pertama ada opsi diagnosa gitu. Itu kalau sebagai user. Kalau sebagai menu. Ya, kalau sebagai admin bukan kayak user ya. Kalau user mah bisa diagnosa, kalau admin nggak bisa. Kalau admin itu cuman melihat hasil diagnosa, terus tabel user, daftar gejala, dan ya admin pada umumnya lah daftar pertanyaan kayak gitu. Cuman ya nanti ada perubahan ya. Awalnya ada perubahan. Iya, ada perubahan. Ini cuman mockup awal, desain awal. Jadi ntar kita ada perubahannya.
Nah, ini tampilan login ketika mencet si buttonnya ini ya. Tuh, ini ada sorry. Nah, ini nih ada login. Kalau login itu ya login umumnya lah, ada username password, terus ada button login, dan kalau belum punya akun bisa langsung ke yang nih daftar di sini dan tampil ke si tampilan daftar gitu. Di sini meminta data dirinya dan username password aja. Oke, setelah itu ada si diagnosa. Nah, ini rancangan awal diagnosa tuh asalnya seperti ini, cuman ntar diubah menjadi satu-satu ya. Pertanyaan yang tampil itu satu-satu, dan yang tadi sudah saya bilang itu cuman yes dan no aja. Setelah Yap. itu, nah ini contoh dari tampilan outputnya ya, si penyakit kalau deteksi nanti keluar misalkan penyakit jantung koroner gitu. Kalau enggak ya nanti keluarnya ya tidak ada penyakit yang deteksi itu. Tidak ada penyakit terdeteksi. Ini contoh buat si tabel-tabel yang tampilkan sebagai admin ya. Ada diagnosa dan tabel user. Sebentar ada perubahan sedikit lah. Lalu di sini hasil penelusuran mesin inferensi jelasin juga nggak ini, Fir? Bentar, masih loading. Oke. Jadi di sini tuh ada contoh-contoh studi kasusnya aja sih. Jadi kayak ini forward chainingnya gitu. Pertama masukkan fakta cirinya gitu kan. Salah satu aja. Salah satu aja lah ya, ini aja lah. Contohin aja ya. Penyakit jantung iskemik gitu ya. Apa itu penyakit jantung iskemik? Yaitu di sini udah lama nih, bentar. Penyakit jantung iskemik itu rule 3. Rule 3 itu membutuhkan pertanyaan 12, 13, 14 dan 22. 12, 13, 14, 22. Kita lihat nih. 12 itu nyeri dada, 13 benar-benar keringat, 14 dada mengencang, dan 22 itu nyeri di daerah lengan kiri. Nah, kita lihat lagi nih ke yang, nah kita udah masukkan fakta cirinya yaitu yang ini, terus simpan fakta ke dalam working memory. Nah kita lihat rule awal, premis 1, nyeri dada tidak? Kan tadi yang itu enggak kan nyeri dada tuh, cuma yang spesifiknya itu nyeri dada di daerah tengah. Berarti tidak. Nah sekarang kita lihat lagi, pindah ke rule 2 premis 1. Rule 2 premis 1 itu sesak nafas. Sesak nafas enggak gitu kan. Berarti kita pindah ke rule 3 premis 1. Nah, ternyata di rule 3 premis 1 ini cocok, nyeri dada daerah tengah. Yes. Nah, maka kita akan lanjut ke rule 3 lagi, tapi ke premis yang 2 ke selanjutnya. Nah, udah berkeringat, iya. Lanjut lagi premis 3. Dada mengencang, iya. Premis 4, nyeri di daerah lengan kiri, iya. Nah, maka langsung ditemukan tuh working memory-nya tuh 3 ini, yaitu nih, nyeri dada, terus udah berkeringat, dada mengencang, dan nyeri di daerah lengan kiri, yaitu penyakitnya ditemukan jantung iskemik, kurang lebih begitu. Lalu kita akan ke bab 4 ya. Bab 4. Main bab 4. Nah, orang jelasin aja ya. Iya, boleh. Nah, ini untuk di bab 4 ada implementasi dan pengujian. Yang pertama itu ada implementasi database. Di sini ada beberapa tabel yang dibuat, diantaranya seperti tabel gejala, tabel login, tabel penyakit, pertanyaan, rekam, dan tabel rule. Untuk di tabel gejala tabel gejala itu akan dimasukkan kode gejala dan nama gejala. Jadi misalnya ada pakar baru, misalnya ada penemuan baru atau pakar ternyata ada gejala baru, nah bisa dimasukkan di tabel gejala ini. Nah selanjutnya ada tabel login. Tabel login ini digunakan untuk pendaftaran atau login nanti si user atau admin juga, daftar user juga ada di situ di tabel login disimpannya. Nah selain itu ada tabel penyakit. Tabel penyakit ini hampir sama kayak tabel gejala, cuman di sini itu dimasukkannya bukan gejala tapi dimasukkannya kode penyakit, betul, kode penyakit dengan nama penyakitnya. Nah untuk di tabel pertanyaan ini hampir sama gejala juga. Perbedaannya tadi yang asalnya itu hanya gejala, diganti atau dikonvert menjadi sebuah pertanyaan gitu untuk di tabel pertanyaan. Ya, lanjut. Untuk di tabel rekam. Nah, untuk di tabel rekam sendiri ini itu fungsinya untuk disimpan sebagai riwayat user. User apakah dia pernah melakukan pengecekan seperti itu. Nah, disimpannya di tabel rekam.
Nah, untuk tabel yang terakhir ya, tabel yang terakhir Iya. itu ada tabel rule. Tabel rule ini disimpan aturan-aturan, misalnya ada aturan baru dengan kode pertanyaannya apa. Terus misalnya ada juga penyakit baru bisa disimpan di tabel rule ini. Berarti si kode Nah, penyakit itu ambil dari foreign key-nya, bukan betul, dari foreign si key. tabel penyakit. Foreign key si tabel penyakit. Nah, selanjutnya untuk implementasi UI. Nah, ini tadi kan hanya rancangan. Nah, ini implementasi UI yang sudah jadi. Untuk yang pertama ini ada form utama user. Di form utama user itu menampilkan ada logo si aplikasinya. Dan juga ada beberapa menu diantaranya seperti untuk login, untuk daftar, ada beranda, diagnosa, dan juga ada riwayat. Ini untuk tampilan pertamanya. Lanjutnya. Sekarang untuk ke sign up dulu atau ke daftar. Untuk di daftar ini user diwajibkan mengisi nama, username, password, tanggal lahir. Nah, itu nanti datanya akan disimpan di database login seperti itu. Nah, setelah user daftar, user bisa melakukan login menggunakan username dan password yang tadi sudah dibuat di form login. Sign in ya. Nah, untuk di selanjutnya ada navigation bar atau pom beranda. Untuk di pom beranda ini seperti di pom home atau di pom awal, yaitu dia itu akan menampilkan macam-macam penyakit jantung atau sekedar knowledge ya tentang penyakit jantung, informasi umum, pengertiannya apa dan juga beserta gejala-gejalanya apa saja bisa melihat di sini. Dan juga untuk di beranda ini user tidak memerlukan login untuk mengaksesnya. Nah, sementara untuk di pom diagnosa dan riwayat, pertama diagnosa dulu ya. Untuk pom diagnosa ini, user diwajibkan untuk login dulu. Jadi kalau user nggak login, dia nggak akan bisa ngecek atau ngediagnosis penyakitnya gitu, nggak akan bisa. Nah, untuk di pom diagnosa, jika user sudah login, dia bakal ada pertanyaan yang tadi sudah Rapi katakan. Akan pertanyaan beruntun sampai pertanyaan habis, lalu dikonklusikan jawabannya apa, seperti itu. Lanjutnya, seperti tadi, jika pertanyaannya habis, maka akan muncul pop-up. Apakah Anda yakin dengan jawaban Anda? Nah, kalau misalnya kita menjawab tidak, balik lagi ke pertanyaan dari awal. Tapi, kalau misalnya kita menjawab iya, maka akan memunculkan nilai hasilnya seperti pada pom selanjutnya. Pada pom selanjutnya itu pom yang menampilkan hasil diagnosa. Misalnya di situ menampilkan hasil diagnosa otot jantung kardiomiopati. Setelah itu jika klik selesai, kembali lagi ke diagnosa awal. Dan data akan tersimpan di riwayat. Nah, selanjutnya. Nah, tapi ada kondisi juga ketika si penyakit tidak terdeteksi. Kalau penyakitnya tidak terdeteksi, maka akan muncul pop-up juga. Maaf, penyakit yang ini tidak terdeteksi. Maaf, penyakit tidak ada yang terdeteksi. Betul, maka akan muncul juga pom hasil diagnosa yang menyatakan tidak terdeteksi dan juga silakan hubungi dokter ya untuk penyakitnya. Bisa aja penyakitnya penyakit lain gitu. Nah, selanjutnya ada juga navbar atau pom yang lain yaitu pom riwayat. Di pom riwayat ini ya seperti tadi untuk menampilkan hasil diagnosanya dan juga riwayat dia sebelum-sebelumnya gitu. Dia sudah mengecek apa saja dia pengen ngecek gitu. Mengidap penyakit apa saja dia misalnya gitu. Untuk riwayat. Selanjutnya. Nah, ini untuk UI untuk admin. Nah, tadi kan sebelumnya itu disebutkan admin tidak dapat mendiagnosa penyakitnya. Nah, tetapi dalam implementasinya, dalam yang implementasi sesungguhnya, programnya itu admin dapat melakukan diagnosa, ya, dan juga melihat riwayat admin sendiri. Tetapi perbedaannya dengan user, admin memiliki 3 pom yang berbeda, yaitu diantaranya yang pertama ada penyakit, ada gejala, ada aturan. Nah, untuk yang penyakit ini, admin dapat menambahkan penyakit-penyakit dan juga beserta kode penyakitnya. Tentunya tambahan penyakit ini sudah berdasarkan dari knowledge pakar ya, tidak asal menambahkan gitu. Ya, lanjut. Untuk di pom gejala ini admin dapat menambahkan 2, yaitu ada menambahkan untuk gejala dan juga menambahkan pertanyaan.
Ya ini juga sama berdasarkan knowledge dari pakar. Lanjut, Pi. Ya. Nah, selanjutnya ini ada form terakhir dari admin, yaitu form aturan. Aturan. Form aturan ini atau bisa juga disebut rule ya. Ini bisa jadi si admin itu bisa menambahkan rule-rule baru. Misalnya ada kode penyakit baru dengan kode pertanyaan yang baru dan juga beserta rule-nya yang baru gitu. Mungkin untuk UI seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada pengujian kasus. Untuk pengujian kasusnya itu, untuk pengujian pertama ini diambil dari salah satu bisa dibilang apa ya, Pi? User. Salah satu user dari rumah sakit, tetapi yang di dalam data itu tidak disebutkan nama usernya, namanya, cuman jadi dirahasiakan namanya. cuman ya, namanya dirahasiakan, cuman yang ada itu umur dan juga gejala-gejalanya. Nah, di sini misalnya misalkan saja misalnya Mr. X. Mr. X itu memiliki gejala-gejala seperti berikut: nyeri dada, mudah berkeringat, dada mengencang, nyeri dada lengan kiri, dan ternyata si Mr. X Mr. X itu termasuk ke dalam dia mengidap penyakit jantung iskemia atau iskemik. Nah, kita cek yang fakta yang dimiliki oleh si Mr. X ini kita masukkan ke dalam sistem, dan ternyata sistem dapat mendeteksi penyakit tersebut, yaitu jantung iskemik berdasarkan gejala-gejala yang tadi ya. Jadi cocok gitu. Nah, ada juga untuk pengujian yang kedua, yaitu misalnya Mr. Y. Karena namanya atau mau langsung ke demo aplikasinya aja biar langsung dicoba gitu. Oh iya, boleh. Langsung aja ya. Langsung aja ke demo aplikasinya biar dicoba. Langsung tampilin. Saya stop screen dulu. Set. Bisa share screen ya? Harus diganti inter more house. Yes. Oke, silakan. Dah. Sebentar. Sudah ada, Pi? Sebentar. Iya, sudah ada, Bang. Silakan. Nah, ini kita langsung demokan saja. Nah, ini untuk form awal seperti tadi ya. Cepat saja. Jadi di sini ada sign in, sign up, dan juga menu beranda enough bar. Ya, beranda tuh seperti ini. Jadi memunculkan macam-macam penyakit, informasi umum seperti pengertian dan juga gejalanya. Ini bisa di scroll. Ada juga penyakit lain seperti iskemik atau iskemia, jalannya apa dan yang lain-lain seperti ini. Kembali lagi ke Kardiomatik. Nah, misalkan kita mau login, kita sign up dulu kali ya. Misalnya Rapi. Rapi boleh. Rapi, username-nya Rapi, 123. password-nya 12345. Ya. Tanggal lahirnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Penting lahir. Registrasi berhasil. Nah, akan ke sign in. Tadi Rapi, password-nya 12345. Kita sign in. Nah, berhasil. Nggak ada selamat datang, berhasil. Nah, di sini udah menampilkan Rapi, bahwa itu Rapi. Ini seperti tadi beranda biasa yang tadi. Ada diagnosis. Nah, ini diagnosis ya, diagnosa. Misalnya Rapi bagian dada nyeri, tidak misalnya. Terus bahu kiri nyeri enggak. Ini keringat dingin enggak. Nafas misalnya iya. Misalnya pencernaan tidak, mual tidak. Nah, ini misalnya jantung Anda tidak teratur tapi iya misalnya. Terus ini iya. Terus ini juga bengkak, iya. Enggak bengkak. Ini berdebar-debar, mudah lelah, iya. Misalkan segitu, dan sisanya misalnya tidak. Ini berkeringat tidak, mengencang tidak, tidak, masih lain tidak, Menahan misalnya batuk tidak juga, sakit perut juga tidak, secepat juga tidak, tangan kiri tidak, terus tidak enak tidak, sakit kepala tidak. Nah, apakah yakin? Kalau yakin, kita akan akan muncul hasilnya. Itu bahwa Rapi ternyata
mengidap penyakit jantung kardiomiopati. Contoh gitu. ya kan? Ini contoh. Gitu. Ya, Iya, contoh. Ini tapi Misalkan, siapa? amit-amit tapi Misalnya, ya. amit-amit. Nah, jika selesai tuh kembali lagi ke awal. Kayak bukti riwayat. Nah, di riwayat set, nah muncul Wah, nama Rapi yang tadi baru saja mengidap penyakit kardiomyopati pada tanggal periksa sekarang ya ya. baru saja. Tanggal Makasih periksa loh, Wir. baru saja. Sekarang Ya, admin, mungkin Wir. itu Coba untuk admin. user ya. Kita admin sekarang. Iya, User admin. keluar dulu. Kita sign in sebagai dari admin. Admin passwordnya. Ingat-ingat teman-teman. Oke. Nah, Nanti dihack ya. Nah, Iya. selamat datang. Iya. Ini admin seperti biasa, ada diagnosa, ada riwayat juga. Cuman perbedaannya, admin memiliki ini penyakit. Jadi Waduh, dia bisa admin memiliki menambahkan penyakit. Kita contoh kali ya. Iya. Contoh misalnya P08 kodenya. Nama penyakitnya mau apa, Pi? Misalnya sakit hati. Wah, Misalnya sakit hati, kita contoh submit misalnya. Nah, penambahan berhasil. Nah, maka muncul di tabel penyakit ini ada penambahan penyakit baru yaitu penyakit sakit hati ini misalnya. Oke, coba gejala. Ya, lalu ada juga gejala di sini. Gejala sama, di sini bisa menambahkan gejala, misalnya kode gejala baru. 25. Ini G025. G025 ya. Iya. Saya nama gejalanya apa, Pi? Galau. Galau. Misalnya ini ya, teman-teman, maaf. Misalnya, nah ini maka hasilnya ini kayak gini gitu. Oke. Galau. Misalnya ini yang lain, misalnya kita pertanyaan. Oke. Pertanyaan, tapi kita lihat dulu misalnya 25. Yang di akhir itu berarti T025. Misalnya apakah Anda galau? Jangan gitu. Anda kita yang berhubungan aja, jangan melenceng. Apakah Anda misalnya sakit gigi misalnya, sakit gigi? Itu melenceng dong. Kan misalnya Pak, misalnya, Iya. tapi kan masih sakit gitu, masih sakit. Iya. Submit. Nah, penambahan pertanyaan berhasil, maka akan muncul di sini apakah Anda sakit gigi. Yang terakhir di sini ada tabel rule atau tabel aturan, bisa menambahkan juga di sini tabel rule-nya apa, kode pertanyaannya apa, dan juga penyakitnya yang tadi di foreign key misalnya apa gitu. Mungkin sekian tapi untuk demo dari si programnya. Oke. Ada yang mau tambahin lagi? Kayaknya sudah tidak ada lagi. Dah. Tutup aja. Ya, tutup aja. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Namanya manusia ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.